teman-teman semua, kita bertemu lagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang ukuran pemusatan data. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang mean, median, modus. Sekarang kita akan belajar tentang kuartil, desil, dan persentil. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui pembelajaran daring, kalian bisa menentukan kuartil, desil, dan persentil dan bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kuartil, desil, dan persentil. Oke, kita langsung saja ke materinya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kuartil. Kuartil kalian sudah pernah dengar di materi SMP. Kuartil adalah pemusatan data yang membagi data yang sudah terurut menjadi 4 bagian sama besar. Dalam statistika, terdapat 3 kuartil, yaitu Q1 atau kuartil bawah, Q2 atau kuartil tengah, Q3 atau kuartil atas. Nilai Q2 akan sama dengan nilai median. Ya, perhatikan ilustrasi ini. Ini garis yang paling tebal ini merupakan data yang terurut. Ini data yang terurut, ini ilustrasinya. Kemudian, di mana letak Q2? Q2 letaknya tepat di tengah-tengah. Nah, seperti median dia. Jadi memang Q2 sama dengan median ya. Q1 letaknya di sini, Q3 letaknya di sini. Nah, kalau dilihat rentangannya dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dan dari sini ke sini, itu merupakan rentangan yang jaraknya sama, yaitu rentangan data dibagi menjadi 4. Jadi dari sini ke sini 1/4 dari panjang data. Rumus kuartil data berdistribusi kelompok. Untuk rumus kuartil data tunggal, kalian sudah belajar di SMP, jadi saya nggak perlu menjelaskan ulang, tinggal dibuka saja buku-buku di SMP untuk melihat catatan tentang kuartil data tunggal kembali. Materi baru yang mungkin kalian belum pernah dapatkan yaitu kuartil data berkelompok. Nah, bagaimana rumusnya? Dari ketiga rumusnya ini, Q1, Q2, dan Q3 ini rumusnya hampir mirip-mirip ya. Cuma perbedaannya di sini. Jika Q1, maka di sini 1/4 N dipakai. Yang lainnya sama dengan rumus yang lain ini. Ya, kalau nyari Q2, pakai 1/2 N. Ini sama dengan rumus nyari median. Kalau nyari Q3, pakai 3/4 N. Yang lainnya sama. Nah, keterangan-keterangannya ini hampir mirip dengan rumus median. Q1, Q2, Q3 adalah kuartil 1, 2, 3. TB itu tepi bawah kelas kuartil. N itu banyak data, FK frekuensi kumulatif kelas di atas kelas kuartil. Jadi untuk menghitung kuartil data berkelompok perlu FK ya, perlu frekuensi kumulatif. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang bagaimana cara mencari FK. Kemudian FQ1 frekuensi kelas kuartil pertama, FQ2 frekuensi kelas kuartil kedua ini. Ini frekuensi kelas kuartil ketiga, P itu panjang kelas. Nah, untuk memudahkan pemahaman kalian, kita lihat langsung contoh. Tentukan kuartil ketiga dari data 80 sampel tanaman di bawah. Ini merupakan kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam. Ini merupakan frekuensi ya. Kalau ditambahkan, dia pasti 80. Yang ditanya adalah kuartil ketiga atau Q3. Kita perlu FK ya, frekuensi kumulatif. Bagaimana caranya nyari? Minggu lalu sudah kita pelajari. FK itu tinggal ditambahin frekuensi-frekuensinya. FK yang pertama salin saja 5. Terus 5 tambah 15, 20. 20 tambah 20, 40. 40 tambah 25, 65. 65 tambah 10, 75. 75 tambah 5, 80. Sama dengan jumlah data. Ya, FK yang terakhir pasti sama dengan sigma F.
Berdasarkan rumusnya adalah Q3 sama dengan TB tambah 3/4 ya, kalau Q3 3/4 N kurang FK per FQ3 kali P. Itu rumusnya. Jadi kita perlu menentukan 3/4 N dulu. Karena di sanalah letak Q3 nanti. Letak Q3 3/4 N sama dengan 3/4 kali 80. 40 bagi 4, 20, 60. Jadi letak Q3 adalah di data ke-60. Lihat sekarang FK. Data ke-60 di mana letaknya? Berdasarkan FK, 60 itu kan lewat dari 40, tidak lewat dari 65. Berarti 60 itu letaknya di sini ya. Kelas Q3, inilah kelas kuartil ketiga. Nah, di sekitar sini kita akan memakai rumus. Apa-apa yang dibutuhkan pasti terletak di Q3. Dari sini kita akan mendapatkan data yang dibutuhkan di rumus dari kelas Q3 ini. Nah, pertama TB. TB-nya berapa? Batas bawah 70 kurang 0,5. 70 kurang 0,5. 69,5. 3/4 N sudah. Kita perlu FK juga. FK itu apa? Frekuensi kumulatif kelas di atas kelas kuartil. Dalam hal ini kuartil ketiga, berarti di atas kelas kuartil ketiga. Berarti ini FK-nya 40. Itu FK-nya. FQ3. Frekuensi kelas Q3 25. P itu panjang kelas. Dari 70 sampai 79. Tinggal hitung 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 10 berarti panjang kelas. Tinggal memasukkan rumus ya. Q3 sama dengan TB tambah 3/4 N kurang FK per FQ3 kali P. Masukkan rumus TB 69,5 tambah 3/4 N 60 kurang FK 40 FQ3 25 kali P 10. P ini ya. Ya, saya lanjutkan di sini. Sama dengan 69,5 tambah 60 kurang 40 itu 20 per 25 kali 10. Kita sama-sama bagi 5, coba ini 4, ini 5 ya. Per 5. Kemudian 5 kita coret sama 10. Ini 2. 10 bagi 5, 2. 69,5 tambah 4 kali 2, 8. 69,5 tambah 8, 77,5. Jadi inilah Q3. Benar nggak 77,5 itu letaknya di kelas ini? Pasti benar kalau perhitungan kita tidak meleset. Pasti benar. Karena kita ambil datanya di kelas ini. Seperti itulah cara mencari kuartil. Ingat, Q1, Q2, Q3 itu perbedaannya, rumusnya bedanya cuma di sini. Kalau untuk mencari Q1 maka dipakai 1/4 N. Kalau mencari Q2 maka dipakai setengah N. Kalau untuk mencari Q3
pakailah 3/4 N. Yang lainnya sama. Oke, kita lanjutkan. Desil. Kalau tadi kuartil, data yang terurut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Kalau desil, desil adalah ukuran pemusatan data yang membagi data yang sudah terurut menjadi 10 bagian sama besar. Jadi 10 bagian berarti. Data yang sudah terurut. Dalam statistika terdapat 9 desil. Nah, simbol-simbolnya D1, D2, D3, sampai D9 ya. Nilai dari D5 akan sama dengan nilai median. Ya, jadi D5 sama dengan Q2, sama dengan median. Ya, perhatikan ilustrasi ini. Data yang kuning ini merupakan data yang sudah terurut. Nah, gambar kotak yang kuning ini data yang sudah terurut. Letak D1 ini di sini. Nah, ini pasti 10% bagian atau 1/10-nya. D5 pasti di tengah-tengah. D9 yang terakhir. Ini pasti sama nih. Bagian-bagiannya atau luasnya ini sama atau panjangnya ini sama. Itulah desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Rumusnya mirip-mirip lagi dengan rumus median, dengan rumus kuartil. Biar gak 10 saya nulis rumus, saya ganti saja DI ya. DI maksudnya I-nya bisa diganti menjadi 1-9 ini. Kalau maunya mencari desil pertama berarti D1, I-nya ganti pakai 1, terus I di sini ganti pakai 1, berarti 1/10 N dicari gitu. Kalau mau nyari D6, desil ke-6, I-nya ganti pakai 6 di sini. Di sini 6/10 N berarti dicari dulu. Terus F D6 berarti. Keterangannya sudah jelas, tinggal dibaca. Ini hampir mirip dengan rumus kuartil. Nah, kita langsung saja ke contoh. Tentukan desil ketiga dari data tinggi 80 sampel tanaman. Ini datanya seperti tabel yang pertama tadi. Itu yang diulang datanya. Sama persis ya. Nah, kita tulis saja rumus dulu ya. D, I. Nah, rumus umumnya sama dengan TB tambah I/10. Kok per 10? Karena desil. 10 bagian dia. Desil. Daso gitu. Kalau kuartil 4 bagian. Quarter gitu. F DI kali P. Nah, ini rumusnya. Jadi kita perlu FK lagi ya. Cari FK lagi. Jadi buat FK di sini 5, 5 tambah 15, 20, 20 tambah 20, 40, 40 tambah 25, 65, 65 tambah 10, 75, 75 tambah 5, 80. FK sudah. Ditanya adalah desil ketiga, berarti kita cari letak desil ketiga. Letak D3 sama dengan, tinggal ganti nih I-nya. I-nya pakai 3, karena ditanya desil ketiga. Kalau desil keempat, I-nya ganti pakai 4. Desil ketiga berarti 3/10 N. Di sini letaknya 3/10 kali N. Nah, N itu apa? Banyak data, kan 80 tadi dibilang. Atau di sini kalau mau jumlahin pasti 80 juga. Jadi 3/10 kali 80. Kebetulan angkanya bagus. 24. 3 kali 8. Jadi letak D3 itu di data ke-24. Kemudian lihat FK lagi. 24 itu lewat dari 20 kan? Maka letak 24 itu pasti di sini. Inilah kelas desil ketiga berarti. Ini ya. Sekitar sini kita akan memakai rumus. Diketahui
TB-nya berarti 60 kurang setengah. 60 kurang setengah, 59 setengah. Kemudian 3/10N udah 24 FK. FK itu apa? Frekuensi kumulatif kelas di atas kelas D3. Berarti ini di atas kelas. Kelas D3 kan ini. Di atasnya kan FK-nya 20. FD3. Frekuensi desil ketiga. Frekuensi kelas desil ketiga. 20. P panjang kelas 10. Tadi kita udah hitung. Tinggal kita masukkan rumus D3 sama dengan TB plus, karena ini desil ketiga berarti 3/10 N kurang FK per F D3 kali P. TP, tepi bawah kelas. 59,5 tambah 3/10N. 3/10N itu 24 kurang FK. FK 20 per FD3. FD3 20 kali P10. Kita lanjutkan di sini. Sama dengan 59,5 tambah 24 kurang 20 itu 4 per 20 kali 10. Ini kita sederhanakan. 20 bagi 10, 2. 1. 2. 4 bagi 2, 2 ya. Ya, 59,5 tambah 2. Jadi intinya ini dulu dihitung. Kalau bisa disederhanakan atau dicoret-coret seperti ini. Kalau nggak bisa atau kalian nggak bisa menyederhanakan, boleh kalikan aja 4 kali 10, 40 bagi 20, 2 juga hasilnya gitu. 59,5 tambah 2, 61,5. Jadi inilah D3. Nah, kalau ini persentil, kalian udah sering dengar persen. Persen itu kan per 100. Persentil juga ada hubungannya dengan 100. Silakan dibaca. Persentil adalah ukuran pemusatan data yang membagi data yang sudah terurut menjadi 100 bagian sama besar. Jadi menjadi 100 bagian sekarang. Kalau kuartil 1/4 bagian, 4 bagian maksud saya. Kalau desil 10 bagian, dasal gitu, desil. Kalau persentil, persen kan 100, jadi 100 bagian sama besar. Dalam statistik terdapat 99 persentil, yaitu P1 lambangnya, P2, P3, P4, dan seterusnya sampai P99. Nilai dari P50 akan sama dengan median. Ya, P50 sama dengan Q2 sama dengan D5. Rumusnya ya, saya buat mirip dengan rumus desil tadi. Kita memakai huruf I ya, biar gak 99 saya nulis rumus di sini. Jadi I ini bisa diganti pakai bilangan yang ditanya. Misalnya ditanya persentil ke 80, berarti I-nya pakai dengan 80. Di sini juga ganti, di sini juga ganti gitu. Tentu akan berpengaruh juga dengan TB-nya. Intinya kalian pahamlah dulu menggunakan rumus ini. Oke, keterangannya hampir mirip. Silahkan dibaca nanti di modul. Kita langsung ke contoh. Kita tulis saja rumus di sini dulu ya, biar gak bolak-balik. Sambil kita menghafal. Persentil, jadi PI sama dengan TB tambah I per 100 N kurang FK per F PI kali P. Ini rumusnya.
Oke, kita perlu FK seperti biasa. Untuk nyari kuartil, desil, persentil, pasti kita butuh FK. Median lagi satu, kita perlu FK. Kebetulan tabelnya sama dengan yang dari awal tadi. Jadi FK-nya sama 5, 20, 40, 40 tambah 25, 65, 65 tambah 10, 75, 75 tambah 5, 80. Di sini juga kalau mau dihitung pasti 80. Nah, di keterangan kan udah 80, jadi nggak bisa dihitung. Nah, karena ditentukan atau ditanya persentil ke 23, berarti letaknya persentil 23 itu letaknya pasti di 23/100 N. 23/100 kali N itu banyak data kali 80. Nah, ini silakan dihitung 23 kali 80 bagi 100 gitu caranya. 18,4. Berarti letak persentil ke-23 di data ke 18,4. Di mana itu? 18,4 lewat dari 5. Cek aja di FK ya. Lewat dari 5. Dan tidak lewat dari 20. Berarti ini di sini letak 18,4 itu. Jadi inilah kelas persentil ke-23. Nah, sekarang kita nyari data-data dari kelas ini. Kita nyari diketahui di sini. Kita perlu TB. TB seperti biasa. 50 kurang setengah. 49,5. Ya, karena kita perlu persentil ke-23, 23/100 N, sudah kita hitung 18,4. FK. FK itu apa tadi? Frekuensi kumulatif di atas kelas persentil ke-23, berarti 5. F persentil ke-23. Persentil ke-23 kelasnya ini. Frekuensinya ini 15. P panjang kelas tetap 10 karena tabelnya yang sama. Baru kita nulis rumus. Persentil ke-23 sama dengan TB tambah 23/100 N kurang FK per F persentil 23 kali P. TB 49,5 tambah 23/10, 23/100 N, udah kita hitung 18,4 kurang FK frekuensi kumulatif kelas di atas kelas persentil 23, 5 ya, per frekuensi persentil ke-23, frekuensi kelas persentil ke-23, 15 kali 10 sama dengan 49,5 tambah 18,4 kurang 5, 13,4 per 15 kali 10. Nah, ini dulu dihitung ya. 13,4 kali 10 bagi 15 terus. Hasilnya 8,9. Jadi 49,5 tambah 8,9. Ini hasilnya 8,9 ya. 13,4 kali 10 bagi 15. Tinggal dihitung. 49,5 tambah 8,9. 58,4. Inilah
presenter ke-23. Oke, segitu saja dulu. 3 topik sudah kita pelajari. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di Google Classroom atau grup WA diskusi. Dan ingat, kerjakan selalu soal-soal latihan yang saya kasih. Untuk minggu depan, kita akan belajar tentang jangkauan data, simpangan kuartil, simpangan data, simpangan baku, ragam, varian, dan lain-lain. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi minggu depan. Sampai jumpa.